Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di Raditya Aquatic, petani kondrang gitu. Sekalian ambil baby, sekalian nanti kita tanya-tanya sama ownernya. Asik, Mas Sinten, Mas? Mas Danar. Asik. Nanti kita tanya-tanya tentang pulkra yang jadi dia itu sistemnya bukan angkat telur. Jadi kayak ngemong, nanti kalau udah untuk babynya udah bisa berenang, induknya diangkat gitu ya Mas ya. Sebelumnya nanti opening dulu dong, biar lama videonya. Teman-teman, ini ada beberapa indukan dari Mas Raditya Family Aquatic ya Mas? Oh, Raditya Aquatic. Lumayan, soalnya dari sini tuh bener-bener hasilnya 1000 up biasanya. Jadi nanti kita tanya-tanya gimana sih biar tips biar nanti keluarnya tuh 1000 up. Ini yang saya ambil aja 1600-an, katanya udah pernah nelur 2000-an ya Mas ya. Nanti coba tanya-tanya, ini cuma sedikit gambaran beberapa indukannya. Oke teman-teman, lanjut aja. Oke, udah ketemu dengan Mas ownernya Raditya Aquatic. Nanti kita tanya-tanya gimana toh Mas, kok bener-bener baby ini kok bisa menjedul 1000 up gitu. Nah, kasih tips dong, biar buat teman-teman bisa tahu, siapa tahu buat teman-teman mumpung masih muda berkarya, yo produksi usaha dhewe. Gabut neng dedet yang ini berarti. Turatur barang. Gini aja sih Mas, cuma nanya cara ini pemeliharaan, terus pas bener-bener kalau udah bertelur gitu, otomatis kan Masnya ya repot sidik. Nanti tolong jelasin gitu Mas, buat biar teman-teman pada tahu gimana sih kalau sistem angkat induk tapi setengah ngomong ya Mas ya. Setengah ngomong nanti baru angkat induk. Nah, nanti biar kita tanya-tanya Mas Danang. Coba Mas, misalkan udah bertelur langsung piye Mas? Nek kuwi po dimongke po piye ngono? Jadi kalau udah bertelur itu kita lihat induknya dulu Mas. Kalau induk itu anteng, itu bisa dibiarin aja. Berarti kayak lihat karakternya ikannya gitu ya. Tapi kalau yang satu usil itu dalam artian ganggu telurnya Mas. Itu bisa kita tutup sebelah atau full juga gak apa-apa. Dalam artian kayak kalender tadi ya, yang di video awal tadi teman-teman. Jadi itu tips yang pertama, dilihat karakter ikannya gitu. Iya, betul. Terus lanjut Mas, kalau misalkan induk udah bener-bener anteng ngomong intinya Mas. Kalau udah ngomong, udah biarin aja nanti setelah telur netas, buraya kan pertama putih tuh Mas. Buraya putih, terus hitam terus sebelum buraya itu masuk ke dasar dasar tank, itu usahakan kita angkat induknya. Karena apa? Kalau buraya itu udah masuk ke dasar tank, nanti kita sulit Mas angkat gitu dua. Mabul lah intinya cara bosone ya. Bubar. Gitu teman-teman. Jadi bisa disimpulkan, jika kita sistem ngemong ataupun ya indukannya kayak ngerawat telurnya sendiri gitu, jadi dilihat karakter, kemudian nanti didiemin. Kalau misalkan induknya ngerusak kayak telurnya, nanti ditutup atau disekat mungkin bisa ya Mas ya? Bisa. Nah, jadi biasanya soalnya kan dari pengalaman saya pribadi juga biasanya yang laki yang rawat ya Mas ya? Iya. Nah, yang female-nya ngerusak telure, dubar buronore nih. Jadi dengan bisa ditips dengan disekat yang cewek gitu ya Mas ya? Atau ditutup gitu ya Mas ya? Nah, terus kalau misalkan udah buraya masih putih tuh Mas? Masih putih titik loro ya Mas? Matanya kayak titik loro, sana buntutnya wiri-wiri ya? Nggih. Induknya diangkat ngaten. Napa pripun? Ngangkatnya kalau udah hitam Mas. Oh malah wis hitam. Berarti wis kayak masuk kutir po artinya ya? Udah hitam tapi kan masih di
atas semua gitu, belum mendasar ke dasaran pasir. Nah, gitu. Itu teman-teman. Takutnya kalau misalkan udah ngedasar, otomatis induke bar mabur anaknya gitu. Itu tips dari Mas Dana. Buat teman-teman kalau misalkan mau breeding yang sistem rawatan telur ya, rawatan angkat induk, orang angkat telur, itu bisa dicoba. Terus abis itu kalau misalkan udah diangkat Mas, gimana tuh Mas? Kelanjutannya gitu. Kalau udah diangkat, itu sebelumnya kita siapin dulu nih Mas, siapin tank air bersih buat taruh indukan yang tadi kita angkat. Jadi gitu teman, sistemnya intinya ono tank kosong nih Mas, ya, nyiapin induke sing diangkat. Nek ra ngono mosok kayak ngember Mas. Ora dadi cuan neh ora arep anu. Gitu. Terus iki Mas, nek wis ngono menggeri dikasih makan Artemia atau kutu air sampai casut gitu ya. Untuk ini Mas, perawatan airnya apakah di sat ya boh? Diganti ya? Diganti apa dibengi Mas? Kalau dibiarkan. Kalau saya biasanya saya kurangin separuh aja Mas. Oh gitu ya. Berarti misalkan ini dari indukan segini awalan, terus nanti udah diangkat induk, air kurangin segini mungkin ya Mas? Kurangin separuh aja. Gitu. Itu biasanya kasus turun ekor itu Mas kalau air. Oh bener sih Mas. Soalnya ada dari pengalaman teman-teman juga, gara-gara air yang full renangnya jadi dikit-dikit ngono iki. Jadi untuk meminimalisir ekor turun, kita turunin air gitu ya Mas. Betul. Tuh poin penting buat teman-teman tuh, biar nggak ada ekor turun, insya Allah gitu ya Mas. Insya Allah. Cakep ya. Ngomong gimana? Oke Mas, lanjut. Misalkan udah casut, indukan gimana tuh? Kan udah diteng yang baru, adaptasi lagi, langsung kasih media-media ini langsung atau selera Mas? Oh gitu. Kok aku ini kok nyanu, ngiri. Metune sewu up lho. Wah. Duit. Ngono iki ora. Kalau saya pribadi Mas, dibandingkan itu termasuk tempo lagi Mas ya. Ya. Kalau kita pindah, langsung kita kasih media, otomatis kan ikan itu langsung birahi lagi, ngebula lagi, nanti keluar telur lagi kan. Kalau saya pribadi itu tak sekat dulu Mas, dijeda gitulah. Oh, apa ya bener ya? Jadi kayak benleng gendong telur wokah sih sama. Nah, itu. Apa ya? Ini kan termasuk ilmu baru gitu. Halo teman-teman. Jadi yang belum tahu kok bisa 1000 up sampai 2000, saya dengar kemarin udah pernah 2000 ekor gitu. Dengan itu mungkin di push cacing ya Mas, ben gendong telurnya oke gitu ya Mas. Oke, terus ini Mas, nah jenengan mungkin pernah ngalamin ini ya, mungkin kita meliput tentang ngembong tapi sisan perbandingan api iki piye to, bagusnya gimana antara angkat telur dengan angkat induk tuh gimana gitu. Pasti masih pernah ngalamin lah, pengalamannya gimana pasti pernah tau Mas, angkat telur sama angkat induk. Apa ku yo? Positif negatifnya apa sing jenengan kan? Kalau dari angkat induk ya Mas. Nggih. Positifnya itu induk nggak gampang stres Mas yang pasti. Oh, ya kelebihannya mungkin positifnya kan. Otomatis kan dia kan ngeluarin telur. Untuk dia rawat kan. Oh ya punya sama jenis induk Mas, punya rasa keibu-ibuan dia. Ngono kuwi teman. Nek dia lebar nelur kok langsung diangkatin doke, ya stres loh Mas. Iya, ibaratnya kayak diculik tuh anaknya. Bener juga. Tapi kena kuwi ya apa kelebihannya kuwi, teman-teman. Indukan nggak stres gitu. Kalau misalkan dia ngomong telurnya. Terus kalau misalkan buat angkat telur, pasti masih pernah pengalaman angkat telur juga. Sing ngebandingin tuh, apa sing ndi gitu, sing ngono gitu. Kalau ngomong soal bagusan yang mana, kalau saya milih angkat induk Mas. Kalau angkat telur itu positifnya ada, kita cepet panennya, Oke. Ya kan, otomatis kita angkat telur, nanti induk
nelur lagi kita angkat lagi. Mungkin bisa ini ya Mas Yo, per minggu bisa rutin mungkin ya Mas Yo. Betul. Ya, temponya cepat. Terus mungkin jumlah juga kalau dibandingin juga banyakan yang ngangkat telur. Cuma segi kerjaan nih, kita ngomongin kerjaan. Ya raming iya asline aja nggo nek iso iki kanca-kanca iki aja nggo pakeman, nggo sambian wae ya. Ngono to Mas. Atur-atur ngopi ya bayaran ya aja ngono ki teman-teman tetep. Soalnya kenapa? Kalau teman-teman fokus kayak gini juga kurang relasi, kurang sosial ke teman-teman yang lain mungkin kurang, jadi mungkin coba dikatain introvert ya mungkin iso. Jadi mendingan kalau saran dari saya kayak gini, breeding ataupun ya seller pembesaran itu buat sampingan aja ya Mas. Betul. Jangan buat patokan pokok gitu ya Mas. Itu. Nek ento baby ini alhamdulillah bleduk ya. Rezeki nek belum jadi telur ya berproses, sabar, tetap sabar intinya Mas ya. Kuncinya urip iki mung cukup lan bersyukur, rasa aneh-aneh. Ora versi tahun nanti Mas. Cangkem ya. Oke Mas. Jadi nek kembali lagi ke tadi yang angkat induk, jangka waktunya Mas. Misalkan jenengan kan udah angkat induk langsung disekat, bagus kan. Untuk nanti dikasih medianya lagi, kira-kira berapa minggu gitu? Kalau saya cuma ini Mas, Delok ya. lihat tank Mas. Oh gitu. Berarti nek ana sing kosong wis siap. Situasi tank aja Mas. Soalnya kan kalau kita buru-buru naruh media terus buru-buru lepas sekat, nanti kalau nelur lagi induk mau ditaruh di mana Mas? Bener. Iya. Jadi Kan? ya buat teman-teman kalau misalkan breeding jangan langsung nafsu lah. Nafsu ya. Bahasa namanya nafsu. Tapi ya harus lihat sikon gitu. Sikon kira-kira iki aku iso ngrawat ora. Soalnya nek ora iso ngrawat mah ming anu ming eman-eman mesake wae juga to. Masuk ming dipaksa ngene terus yo. Aku ora ngerti lho baru mendung bebojoan iki wis bebojoan. Aku ngerti. Ana nang ndelok wae iki tetap tafsir iki ngene gitu. Asem beneran. Jadi itu aja teman-teman buat poin-poinnya. Kalau misalkan mau angkat induk sama angkat telur, perbedaannya itu tadi udah dijelasin buat kelebihan dan kekurangannya mungkin ya Mas. Ya intinya buat teman-teman buat belajar aja. Intinya sabar, kalau belum nelur-nelur ya sabar, nek rasa sabar atau di ngeromi dhewe ngono. Itu teman-teman tips dari Mas Raditya Aquatic ya Mas. Iya. Itu siapa tahu bisa mendapat ilmu. Intinya kita nggak menggurui, cuma kita sharing berbagi pengalaman. Itu ya Mas. Orang menggurui loh intinya, sharing jadi pengalaman saya. Pengalaman Mas. Kadang kemarin saya udah ke Pilih Aquatic juga pengalaman dari dia juga angkat telur. Gimana kan intinya saling membandingkan pengalaman ini pengalaman dia gitu, bukan untuk menggurui. Saya garis bawahi teman-teman, bukan untuk menggurui, cuma sharing pengalaman. Itu aja teman-teman. Wes Mas, harap kirim baby. Oh, ini nek anu sesuk main ana waktu tetap tali buat mulai gimana carane lek anu. Oke. Salam amis. Pokiro, elak-elak.